Perkenalkan, nama saya Preti Margaret Gultom. Saya berasal dari kelas 12 Perbankan 2. Di sini saya akan memberitahu cara mengisi SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama itu kita disuruh untuk mengisi NPWP-nya. Contohnya 958310441200. Dan di sini kita disuruh untuk mengisi nama wajib pajak, contohnya Rian Santoso. Dan di bagian ini kita dikasih tahu yaitu bagian A itu pajak penghasilan. Yang pertama itu penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Contohnya itu yaitu misalnya kita memiliki penghasilan selama setahun yaitu contohnya 84 juta. Dan yang kedua itu pengurangan. Pengurangannya itu sebesar 2.400.000. Yang ketiga itu penghasilan tidak kena pajak, yaitu dia tidak kena pajak yaitu dia TK atau tidak kawin dan tidak memiliki tunggak tanggungan, yaitu sebesar 54 juta. Yang keempat itu yaitu penghasilan kena pajak. Yang pertama di 1 dikurang 2 dikurang 3 seperti contoh tadi itu, maka contohnya 48 juta kurang 2.400.000 kurang 54 juta, maka hasilnya min, maka di sini akan ditulis menjadi 0. Yang kelima itu pajak penghasilan terutang, karena dia tidak terutang maka dia 0. Dan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain itu tidak ada, maka ditulis di sini 0. Jadi pajak penghasilannya itu karena penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, pajak penghasilan yang telah dipotong yang lain itu semuanya 0, maka di sini akan disilang nihil. Selanjutnya kita bagian B itu PPh final dan dikecualikan dari objek pajak. Karena semuanya dari dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto PPh 0, pajak penghasilan final terutang 0, penghasilan yang dikecualikan dari objek juga 0, maka semuanya di sini akan diisi dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian C, yaitu daftar harta terutang. Yang 11 itu yaitu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Kita memiliki harta, misalnya contohnya motor seharga 18 juta dan kita memiliki tabungan sebesar 2 juta, maka semua itu akan dijumlahkan, jadilah 18 juta tambah 2 juta menjadi 20 juta. Yang ke-12 itu jumlah keseluruhan utang pada akhir tahun pajak. Misalnya kita memiliki cicilan motor sebesar 4 juta, maka kita akan membuatnya di sini sebesar 4 juta. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada salah. Terima kasih. Bye bye.